Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari pekan, selamat menikmati hari pekan Anda. Seperti biasa, video ini menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terjadi koran Harian Rakit Benteng, tepatnya hari ini, Sabtu 7 Agustus 2021. Nah, ada apa ya di Benteng hari ini? Tapi sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini, di like, share ke semua media sosial yang kalian punya, dan aktifkan notifikasinya agar setiap video yang kami upload kalian alat pertama yang menontonnya. Berita di akhir pekan saat ini ada Edi Wijaya Sugeng resmi jabat kepala OPD atau organisasi perangkat daerah. Dari Karangtinggi, Bupati Bengkulu Tengah Dr. Haji Peri Ramli SHMH akhirnya menetapkan 3 nama aparatur sipil negara yang berhak menempati 3 jabatan kepala organisasi perangkat daerah yang dilelang beberapa waktu lalu. Terdapat hal menarik dalam penetapan ini, di mana 3 nama yang sebelumnya tertinggi nilai di masing-masing lowong tidak terpilih untuk menjabat, malah menjabat di lowong jabatan lain. Nah, seperti Insinyur Wijaya Atmaja mendapatkan nilai tertinggi dengan skor 85,88 di lowong jabatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, namun malah dilantik menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Kemudian ada Edi Susila SSTP MSI nilai tertinggi dengan skor 84,34 pada jabatan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, namun dilantik menjadi Kepala Dispora. Namun berbeda dengan Adnan Kasidi SE nilai tertinggi dengan skor 85,51 pada jabatan Kepala BP3 AKB malah tidak mendapatkan kesempatan dilantik, sementara keberuntungan malah berada di tangan Sugeng Oswari Eskom NSI yang mendapatkan nilai terakhir dengan skor 76,27 pada Kepala Disdak Linkop dan UMKM malah dilantik menjadi Kepala Dinasnya. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Bengkulu Tengah, Ati Lesliti Eskom MSI mengatakan jika sesuai dengan aturan perundang-undangan dan keterangan yang berlaku, pihaknya telah melaksanakan tahapan seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama atau JPTP, kemudian didapati hasil terpilih 3 nama yang masuk dalam 3 besar setiap lowong, seluruhnya mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih kepala daerah. Terpisah dimintai komentarnya, Adnan Kasidi SE mengaku legowo meskipun dirinya tidak terpilih Bupati untuk menjabat. Menurutnya yang ditetapkan oleh Bupati adalah pilihan terbaik sesuai dengan apa yang disampaikan di berita media sebelumnya, bahwa peringkat 1 tidak semena-mena menjadi kepala dinas, tetapi keputusan akhirnya ada pada Bupati. Di berita selanjutnya ada 3 kadis pensiun, 1 mundur. Karpet merah untuk sekretaris jabatan PLT. Dari Karangtinggi, ketiga pejabat senior di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang sebelumnya sempat lama dipercaya mengemban amanah sebagai kepala dinas akhirnya ditukar. Dalam gerbong mutasi kemarin, ketiganya masing-masing Dr. Randa Yulia Farida MSI, Haji Budiman Edi WSE SIP MSI, dan Durani SPI masuk dalam daftar dan ditempatkan pada posisi baru sebagai analis tata usaha pada Setdakap Bengkulu Tengah. Jika ketiga pejabat tersebut dimutasi lantaran memasuki masa pensiun, tidak halnya dengan Masdar Helmi Esos MM, Masdar yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Nakertrans mengajukan pengunduran diri melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Lantas seiring dengan lowongan keempat jabatan untuk di 4 OPD berbeda itu, apakah sama saja dengan membentangkan karpet merah bagi sekretaris pejabat PLT Kadis? Nah, Kepala BKPSDM Benteng Ati Leslie Eskom MSI belum dapat memastikan hal tersebut lantaran keputusannya ada di tangan Bupati Dr. Haji Peri Ramli SHMH. Untuk diketahui, keempat pejabat yang menduduki jabatan sekretaris di keempat OPD yang berpeluang menjabat PLT Kadis masing-masing yaitu Syafruddin Esok Hajam Ismail Esa, Aan Supriyanto SEM, dan Hendra Gusti SIP.
Hendra Gusti sebagai Sekretaris Dinas Kominfo mengatakan kesiapannya jika ditunjuk Bupati menahkodai dinas yang menaungi media, ia meyakini bakal menjalani tugas dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada pejabat diduga bermasalah, nonjok. Dari Karangtinggi, Bupati Bengkulu Tengah Dr. Haji Peri Ramli SHMH nampaknya tegas dalam menindak para pejabat yang diduga terlibat masalah, baik masalah hukum maupun dugaan pelanggaran kode etik aparatur sipil negara. Terbukti pada mutasi kemarin, 3 nama yang diduga bermasalah itu nonjok, seperti Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hadi Masdar Helmi SSMM saat ini dimutasikan menjadi analisis tata usaha Setdakap Bengkulu Tengah. Kasih pada Disnaker Trans Bengkulu Tengah Abdul Aziz SH dimutasikan menjadi analisis bahan peningkatan produktivitas. Terakhir kasih pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan UMKM. Rendra Revana Putra ST dimutasikan menjadi analisis mutu produk. Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bengkulu Tengah, Siharmen SIPMM mengatakan mengenai ASN yang tersandung masalah hukum dapat menunjuk pada aturan PP nomor 11 tahun 2017. Terlebih jika ASN telah ditetapkan tersangka bisa menjadi salah satu dasar evaluasi tim Badan Pertimbangan dan Kepangkatan dalam melakukan mutasi. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah Tri Widodo MH melalui Kasih Intel Septedi Endra Wijaya SHMH mengatakan untuk penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi dana anggaran pendapatan dan belanja negara pada Disnaker Trans Bengkulu Tengah masih berlanjut sampai saat ini. Dari halaman utama kita ke liputan 11 RBT, pemerintah Desa Harapan Makmur salurkan BLT senilai 134,1 juta rupiah. Pemerintah Desa Harapan Makmur Kecamatan Pondok Tubang ini menyalurkan bantuan langsung tunai sebesar Rp134.100.000 untuk 149 keluarga penerima manfaat dan masing-masing menerima Rp900.000. Kades Harapan Makmur Sri Rahayu Turningsi SE mengatakan BLT diberikan langsung secara tunai dengan menerapkan protokol kesehatan, dihadiri juga perwakilan anggota TNI dan Polri. Itulah tadi beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran Harian Rakyat Benteng. Untuk kalian yang tidak ingin ketinggalan beritanya bisa berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor Harian Rakyat Benteng. Kalian juga bisa mengakses website kami di rakyatbenteng.com. Jangan lupa juga untuk follow semua media sosial kami dari Facebook, Twitter maupun Instagram. Nah, untuk mendukung channel kami jangan lupa di like, share ke semua media sosial yang kalian punya, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasinya agar setiap video yang kami upload kalian orang pertama yang nontonnya. Saya Jazini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati akhir pekan Anda dan patuhi protokol kesehatan.